Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 91, halaman 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق Allahul Azim. 91 di surat Al-An'am. Allah memulainya wa dan di sini maksudnya sambungan dari ayat sebelumnya. Kaum yang tidak mau percaya, tidak mau memahami dan tidak ingin adanya Allah menurunkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada saat kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, pada saat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Dia tidak mau menghormati, tidak mau mengagungkan Allah dengan pengagungan dan penghormatan yang mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghormati sesuatu saja, pasti kita akan hormat kepadanya. Ini adalah karena dia tidak mau percaya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika dia berkata pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak menurunkan manusia kepada manusia sesuatu apapun. Ya, jadi kata mereka, Allah tidak menurunkan sesuatu petunjuk kepada manusia. Masya Allah ya. Jadi mereka berkata begitu. Jangankan manusia Allah memberikan petunjuk, kepada binatang saja memberi petunjuk
khususnya pada kita kepada burung. Burung ketika dia berkelahi, kemudian salah satu meninggal, maka Allah berikan petunjuk bagaimana cara menguburkannya. Maka patuk-patuklah itu tanahnya menjadi lubang. Nah, setelah lubangnya tersedia, sudah dibuat, maka burung dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal, sudah dipatuk sama temannya, dikubur di tanah. Ini adalah pelajaran, salah satu pelajaran ketika Habil membunuh Qabil pada saat pertama, pembunuhan pertama. Bagaimana dia bingung mencari petunjuk bagaimana supaya Qabil yang sudah meninggal dunia itu, wafat itu, diapain, ditanggung kemana-mana, di pembut kemana-mana, sampai adanya melihat burung itu. Ketika burung berkelahi, ada yang mendengar salah satu, maka Allah beri petunjuk punya sebagai menguburkannya. Itu saja burung diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh jadi demikian juga maksa manusia yang paling banyak juga tidak diberikan petunjuk pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kaum Quraisy Mekah pada saat itu, Allah tidak memberikan sesuatu petunjuk sesuatu pun kepada manusia. Maka oleh itu, untuk mengecam pernyataan itu, Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, Qul, katakanlah wahai Rasul yang mulia pada mereka. Apa yang katakannya? Man, siapakah? Anzalal kitaba, yang telah menurunkan kitab ini khususnya kitab Taurat. Alladzina jaa bihi Musa, yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Quraisy, kaum Yahudi itu percayanya hanya kepada Nabi Musa, kepada kitab Taurat. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW membawa Al-Quran, dia tidak percaya. Masya Allah. Ya. Jadi Allah memberikan informasi siapa yang memberikan Taurat kepada Nabi Musa, nuron, sebagai cahaya, hudan, dan juga petunjuk, linnas, kepada seluruh manusia. Pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menurunkannya? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada mereka kalau mereka percaya kepada Nabi Musa pembawa Taurat. Karena Taurat pada saat itu memberikan cahaya, memberikan petunjuk kepada umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihi wasallam. Dan kemudian Taurat itu dipelajari oleh mereka, oleh Yahudi, sampai diperdebatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan kembali bagaimana Tauratnya, kitab Taurat itu, taj'alunahu qaratisa, maka dijadikanlah Taurat itu qarasya, lembaran-lembaran yang cerai-berai. Jadi maksudnya firman Allah itu ditulis dalam lembaran-lembaran. Nah, kalau kita sekarang nih seperti Al-Quran sudah tersusun dengan baik, nih, sudah dibuka, sudah terlihat, ya, semuanya ada. Tapi kalau dulu kata Allah SWT hanya lembaran-lembaran Taurat tuh ditulis di lembaran-lembaran, jadi di mana-mana. Kemudian Allah jelaskan juga dulu tubdunaha, lembaran-lembaran itu ada yang diperlihatkan, diberikan kepada mereka umatnya untuk kepentingan mereka. Jadi lembaran-lembaran itu yang berhubungan, yang sesuai dengan kepentingan mereka diperlihatkan. Tapi sebaliknya, wa tukhuna katsira, dan menyembunyikan sebagian besar lembaran-lembaran yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka pada saat itu. Jadi ternyata dulu yang hanya diberikan kepada umatnya setelah Nabi Musa berikan Nabi Musa hanya lembaran, hanya diberikan yang sesuai saja, yang sesuai dengan kepentingan mereka, dan yang tidak sesuainya lembaran itu disembunyikan. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Jadi itulah pelajaran buat kita. Hari ini saja ada Al-Quran diperjualbelikan. Sesuai dengan kepentingannya, maka diayakanlah ayat-ayatnya. Tapi tidak sesuai dengan kepentingannya, mereka sembunyikan ayat-ayat yang lain dari Al-Quranul Karim ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa'illimtum, dan mereka telah diberikan ilmu, diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ta'lamuna, apa-apa yang mereka tidak ketahui, antum, kalian, wala abakum, dan juga tidak diketahuinya ayah, nenek moyang mereka. Jadi mereka padahal sudah diberi ketahuan sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, karena ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka tidak ada yang tidak mengetahui. Demikian juga ayah, ibu mereka juga tidak mengetahuinya. Jadi apa yang tidak ketahui ketika ayah ibu kita saja nih, kita saja dulu belum ada HP, supaya kita berhubungan pakai surat, pakai pos gitu ya, surat tulis pos. Sekarang mah dulu tidak ada HP, tidak mengetahui pada saat itu, tapi Allah turunkan pada manusia, melalui manusia ilmunya. Sekarang ada HP, ini sekarang HP. Jadi HP itu sekarang saja sudah hari ini terjadi, sekarang ini bisa dilihat di Amerika, di Eropa, di Afrika saat itu juga. Nggak perlu lagi pakai surat menyurat. Ini adalah salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada ibu, bapak, nenek moyang kalian. Demikian juga Al-Qur'anul Karim. Pada saat itu tidak diberikan Al-Qur'an kepada Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Isa alaihissalam, tapi seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpun dalam suatu ayat suci Al-Quran, yaitu dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Kita hanya percaya saja kepada Injil, Taurat, dan Zabur. Alhamdulillah, sudah punya Al-Quran ini, kita jadikan pedoman hidup kita supaya kita sejahtera di bumi ini, di kehidupan ini, dan nanti selamat di kampung akhirat nanti dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Jadi ada yang tidak tahu, jangan sampai ayah ibu kita tidak melakukan, karena mereka ayah ibu kita tidak tahu. Masya Allah, ya. Jadi pelajaran buat kita, Masya Allah, bahwa kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada Allah dan beriman pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala lanjutin, qulillah, qul Allah. Jadi kalau tadi ditanya siapa yang menurunkan Alkitab, kata Allah, qul, katakan ya Rasul yang mulia, Allah lah yang menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan sekarang Al-Quran diturunkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang Allah kehendaki. Mayyasha, terjadi oleh mayyasha, siapa saja yang dikehendaki. Demikian juga kita hari ini. Sekarang belajar Al-Quran juga, belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan insyaallah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari, itu adalah terjadi dalam mayyasha, pada siapa saja yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, kita duduk sekarang ini membaca Al-Quran karena Allah mengizinkan kita dapat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan insya Allah mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Kata begitu, selanjutnya summa, kemudian setelah
Rasulullah SAW mendakwakan Al-Quran dengan sempurna dan dia tidak mau menuruti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kami Nabi Muhammad SAW, zarhum, kata Allah SWT, biarkan fi khawdihim yal'abun, bermain-main dalam kesesatan mereka. Biarkan saja mereka kesesatan mereka berombang-ambing dalam kesesatan mereka. Biarkan saja, karena kamu, kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, telah memberikan dakwah kepada mereka. Dan nanti kata Allah SWT, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti karena kamu sudah memberikan informasi dakwah kepada mereka. Jadi ya, alhamdulillah amin. Jadi semua dakwahnya telah disampaikan oleh kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Jadi nanti di akhirat Allah SWT tidak akan lagi diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sekarang. Hari ini lisan ini memberikan informasi supaya saya takut nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak berikan dakwah pada mereka, pada kaum kalian pada saat kamu hidup, padahal kamu bisa? Nauzubillah, subhanallah. Jadi alhamdulillah, kalau walaupun masih belajar sedikit-sedikit, kewajiban saya sudah menyampaikan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, dan ke yang lain sudah menyampaikan. Saya takut nanti di akhir nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak baca Al-Quran, Masya Allah, walaupun satu persatu, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat, alhamdulillah. Ternyata kita sudah 8 tahun juga ini memasuki 9 tahun kita ngaji begini, masih dalam surat ke-6, itu juga masih ayat ke-91. Tapi alhamdulillah, amin. Itu juga alhamdulillah ya, tidak bisa memberikan informasi. Coba kalau tidak, Masya Allah, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aina tadhhabun, kemana wae kamu? Gitu ya. Pada saat hidup di dunia tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan tidak memahami dan tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ditanya nanti kalau kita tidak belajar oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sisa-sisa hidup ini untuk membaca, memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Sabtu tanggal 5 Juli 2025 ini, atau bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita tutup kajian kita ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan dengan panitia mujizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan dengan kesempurnaan kesehatannya dan demikian kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan membaca, memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan menghadapi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud baik kita, diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wajib bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi bil warham wa arhamin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna dinana min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamul muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatul khalisin wa niyatan niyatal mukhlisin wa zulubana zulul mustahbirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya aziz ya mughni ya rahmanir rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina ummi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-Rajis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam